Baik, apapun yang saya katakan tidak mempresentasikan diri saya, tapi hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Satu, kesalahan tim proposisi dalam hal ini ada satu, ketika mereka merasa bahwa saat kami tim oposisi mengarahkan mereka di bidang lukratif, artinya jaminan itu hadir, padahal juri kedua sisi ini sama-sama tidak bisa menjamin bagaimana kesuksesan mereka di masa depan, bukan? Yang kita perdebatkan adalah bagaimana maksimalisasi potensi itu hadir. Di sisi kami memaksimalkannya dengan mendorong mereka di bidang yang memang memiliki stabilitas ekonomi yang jangka panjang juga. Tapi ketika tim proposisi mengatakan bahwa alasan kenapa orang tua itu begitu menyayangi anaknya karena tahu hidup mereka itu tidak akan lama. Justru karena sebab inilah saya rasa akan ada rasa tanggung jawab yang begitu besar dari orang tua untuk menjamin kehidupan mereka seperti apa ke depannya. Apakah mereka akan senyaman itu ketika orang tua ini telah tiada. Tapi kedua, ketika tim proposisi mengatakan bahwa anak-anak saat masih sangat muda, saya rasa artinya mereka itu masih dalam proses untuk memahami diri mereka, bukan bagaimana bakatku sebenarnya. Mereka masih irasional. Disinilah poin di mana anak itu belum menyadari apa yang sebenarnya bakat mereka, bukan juri. Maka disinilah kami orang tua yang akan mengambil hal ini, karena anak itu bisa dibentuk bagaimana mereka itu dewasa oleh orang tua mereka. Ketika emang dari kecil mereka belum tahu caranya melukis dan tidak diberitahu yang sejatinya itu tidak hadir di sisi mereka. Disinilah orang tua bisa mengarahkan mereka di bidang yang memang bisa memiliki imbalan finansial lebih tinggi ini tadi. Tapi yang ketiga, ketika tim pro mengatakan bahwa di sisi mereka ada aktualisasi talenta dengan fasilitas yang mumpuni ini tadi, tapi saya rasa hal ini juga nggak eksklusif berjalan di sisi mereka, karena di sisi kami orang tua itu juga akan ketika memprioritaskan anak mereka di bidang lukratif, artinya ada proses di mana orang tua itu mempertimbangkan kedepannya itu seperti apa. Mereka juga akan memfasilitasi anak-anak jenius mereka pada akhirnya. Misalnya apa? Ada les untuk kamu bisa mengolah ataupun melatih kemampuan kritis kamu dengan diskusi ataupun memahami situasi yang masalah, sehingga saat terjun di masyarakat, inilah yang mereka bisa jadikan modal untuk pekerjaan mereka, sehingga imbalan tinggi itu juga hadir. Tapi yang keempat, ketika mereka bilang bahwa anak-anak itu diberikan cinta untuk bidang non lukratif karena orang tua itu ingin mereka bahagia, tapi saya rasa sebagai orang tua itu juga akan berusaha untuk memaksimalkan ini di sisi kami pula juri. Kenapa? Dengan mereka memprioritaskan ataupun mengarahkan anaknya di bidang lukratif yang stabil secara ekonomi, bukanlah hal ini menunjukkan bahwa mereka mau anak mereka bahagia dengan hidup yang nyaman dalam jangka waktu yang panjang, bukan? Tapi masuk ke kasus saya, lihat di status saat ini juri, lihat di dunia status quo itu saat ini tuh, dunia saat ini tuh adalah dunia yang udah kapitalis. Artinya orang-orang itu akan semakin kompetitif, mereka akan saling bersaing satu sama lain karena mereka sama-sama ingin hidup ataupun memaksimalkan kebahagiaan ataupun kenyamanan hidup mereka. Hal ini menimbulkan masalah di mana saat itu mereka sudah sekapitalis itu, mereka jadi memiliki persaingan yang tinggi, mereka harus punya pekerjaan sestabil mungkin untuk bisa bertahan di status quo dengan persaingan yang begitu ketat ini tadi. Tujuan saya adalah memaksimalkan potensi dari anak jenius untuk bisa memaksimalkan kehidupan nyaman mereka yang menjadi parameter pula di dunia saat ini dengan bidang yang lukratif, yang artinya bidang tersebut adalah bidang yang menawarkan imbalan finansial yang tinggi, potensi penghasilan yang kuat, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Inilah yang lebih dibutuhkan mereka di dunia saat ini untuk bertahan, sehingga hal ini seharusnya diprioritaskan. Pendidikan saya adalah, saya setuju apabila sebagai orang tua anak jenius akan memprioritaskan hal ini, tapi saya tidak setuju apabila sebagai orang tua tidak memprioritaskan hal ini tadi. Beban pembuktian saya adalah sebagai orang tua dari anak jenius untuk memprioritaskan mereka ke bidang lukratif itu layak untuk dijustifikasi. Tapi yang kedua, mengapa hal ini berdampak baik daripada berdampak buruk? Saya rasa dewan ini akan, artinya ini adalah mosi kebijakan, artinya akan ada mekanisme yang saya berikan adalah satu, saya akan memprioritaskan pengembangan anak jenius untuk bakat di bidang lukratif. Tapi yang selanjutnya, saya juga tidak akan menghilangkan kebebasan mereka apabila setelah saya arahkan mereka memiliki keahlian yang lebih di bidang non lukratif misalnya. Tapi masuk ke argumen saya satu, bagaimana terjadi di status quo. Juri lihat kita berada di dunia yang kapitalis, artinya ada parameter dari masyarakat yang diberikan. Tapi apa parameter itu? A, kamu akan dinilai dari kenyamanan hidupmu. Artinya apa? Semakin kamu kaya, maka semakin baik karena kamu bisa memaksimalkan kenyamanan hidup kamu. Tapi B, semakin kamu kerja keras, itu juga akan semakin baik karena ketika kamu bekerja keras akan ada maksimalisasi untuk mendapatkan penghasilan karena kamu begitu bekerja kerasnya. Ketika kamu berada di dunia yang saling bersaing, tentu kita akan semakin tahu bahwa untuk mencapai kenyamanan ataupun parameter dari dunia kapitalis itu butuh untuk memaksimalkan potensi dalam diri kamu. Tapi seperti apa bentuk yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dari anak jenius itu juri? A, kamu sebagai orang tua artinya kamu memiliki obligasi untuk bertanggung jawab atas anak kamu, seperti apa arah kehidupannya. Tapi kenapa
kamu sebagai orang tua itu sebertanggung jawab itu? Satu, karena anak itu adalah aktor yang masih rentan juri. Artinya mereka itu ketika dilahirkan, mereka itu belum bisa langsung menentukan apa yang mereka mau. Mereka masih irasional, belum tahu harus apa. Di sini peran prinsip obligasi itu hadir untuk memberikan arah kepada anak mereka, apa yang harus mereka lakukan. Saat kamu tahu bahwa anakmu adalah anak yang jenius, kamu akan tahu harus ngapain, karena di satu sekolah orang-orang jenius itu dibutuhkan itu karena mereka punya keahlian atau kemampuan yang di atas anak usianya. Artinya ada dorongan awalannya yang mereka sudah lebih dulu unggul karena itu ada secara alami di dalam diri anak jenius itu. Tapi bagaimana karakteristik anak jenius? Anak jenius artinya adalah mereka yang memiliki kelebihan dibandingkan anak lain. Misalnya dalam pekerjaan yang mulai bermunculan di dunia kapitalis, mereka lebih mudah untuk berkembang dan beradaptasi pada akhirnya karena kejeniusan yang mereka miliki. Artinya ada kapabilitas tinggi untuk mereka untuk bekerja di dunia industri digital misalnya yang baru muncul di dunia kapitalis ini. Tadi karena orang butuh pekerjaan baru untuk menanggung biaya hidup mereka karena pekerjaan di status quo saat ini itu belum memenuhinya misalnya, sehingga anak jenius itu mereka bisa memaksimalkan kenyamanan hidup mereka dengan pengembangan dari orang tua yang memprioritaskan ke bidang lukratif ini tadi. Jika Timper mengatakan jika memang mereka jenius untuk berkembang di bidang non lukratif, harusnya bukan masalah, bukan, karena keterampilan mereka itu juga bisa melampaui anak seusianya. Jika memang anak jenius itu tetap bisa untuk bertahan di dunia kapitalis dengan bidang non lukratif, tapi yang kita perdebatkan adalah bagaimana jika parameter dunia kapitalis itu bisa dimaksimalkan lagi dengan prioritas pada bidang lukratif ini tadi. Kita lihat lebih jauh curi, di sisi kami pun hal tersebut bisa dikembangkan bahkan lebih baik karena itu sudah ada sejak unggul ada di bidang anak jenius itu. Sementara bidang lukratif itu menawarkan imbalan finansial yang lebih tinggi. Artinya saat kamu berada di posisi unggul di bidang lukratif karena kamu itu adalah anak yang jenius, kamu akan semakin mudah untuk kamu bersaing dan bertahan dengan tetap memiliki potensi ataupun penghasilan yang kuat, karena itu pun jadi yang dimau tim proposisi pun bisa terjadi di sisi kami bahkan lebih baik karena secara stabilitas ini memiliki jangka yang panjang. Tapi argumen kedua saya, kenapa secara prinsip ini tuh layak untuk justifikasi? Jadi saya rasa kita bisa memaksimalkan kenyamanan hidup kita dengan apapun yang kita miliki. Ketika modal sebagai anak jenius itu hadir, bukankah lebih mudah bagi anak jenius itu untuk tetap bersaing di dunia di bidang lukratif karena potensi yang dibutuhkan seperti keahlian untuk berpikir kreatif itu hadir di sisi anak jenius itu. Kamu nggak perlu untuk bersaing itu dengan kompetitormu karena dari awal kamu udah ada keunggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan, sehingga penawaran di bidang lukratif dengan imbalan finansial yang tinggi itu akan lebih kuat di sisi kamu, dan parameter di dunia kapitalis itu bisa kamu miliki dan kehidupan yang nyaman itu bisa kamu maksimalkan juga. Tapi kalaupun pada akhirnya anak itu tidak ingin untuk di bidang lukratif, itu nggak masalah karena kebebasan itu akan hadir di sisi kami pula. Kami tidak memaksakan mereka karena itu bangga menolak mosi.